Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismir Awalia dengan NIM 128. Saya Novita Fadilatur Rahma dengan NIM 145. Di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari SKU. Video ini kita buat sebagai pemenuhan tugas dari pendidikan kepramukaan dari Bu Nur Hikmah. Selamat siang Kak. Siang, saya ingin mengisi SKU di poin pertama. Oh ya, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu adik. Nama saya Ismir Awalia. Oke. Di sini untuk pertanyaan pertama, dapat menjelaskan rukun iman dan rukun Islam. Silakan dijelaskan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Untuk rukun Islamnya ada berapa? Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Oke, bagus sekali. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah dan sholat sunnah secara individu. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, terus juga derajatnya lebih tinggi daripada sholat secara mandiri atau individu. Sedangkan sholat secara individu itu sholat yang dilakukan oleh sendiri, munfarid, atau yang dinamakan munfarid. Itu pahalanya lebih kecil daripada sholat berjamaah. Baik, bagus. Baik, selanjutnya yaitu tata cara untuk mengurus atau merawat jenazah itu seperti apa? Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, yang keempat menguburi, dan yang terakhir mendoakan. Bagus sekali. Lalu untuk yang terakhir yaitu jelaskan apa makna puasa menurut kamu? Makna puasa ini menahan diri dari hawa nafsu ya, terutama, terus menahan dari makan dan minum. Untuk macam-macam puasa? Macam-macam puasa itu ada puasa sunnah Senin Kamis, terus puasa Arafah yaitu di tanggal 9 Zulhijjah, terus puasa di hari Asyura itu 10 Muharram, dan masih banyak yang lainnya. Bagus. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, bacakan atau doa ijab kabul zakat fitri. Doanya yaitu an ukhrija zakatul fitri an nasib ardalillahi ta'ala. Nah, tadi untuk pertanyaan seputar mengenai agama Islam sudah. Sekarang jelaskan perkembangan fisik antara laki-laki dan perempuan. Adanya ciri-ciri ya. Iya. Adanya ciri-ciri dan masing-masing ciri-ciri itu berbeda-beda. Yang pertama perempuan itu ciri-cirinya payudara membesar, terus haid. Untuk selanjutnya ciri laki-laki itu yang pertama ditandai dengan suara membesar, terus mimpi basah, terus jakun. Selanjutnya yaitu sebutkan beberapa penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Contohnya penyakit kan disebabkan oleh bakteri atau kuman. Nah, contohnya itu TBC itu bisa menular melalui udara. Terus tetanus juga melalui luka-luka yang kotor. Terus mencret, terus pneumonia. Terus sakit telinga juga bisa. Nah, disebabkan oleh virus itu ada influenza, terus ada campak, ada gondok, itu ditularkan melalui udara, batuk ataupun
tepat. Terus yang ketiga disebabkan oleh jamur, itu kurap, kutu air, dan gatal-gatal pada di bagian paha. Itu bisa ditularkan, bisa melalui sentuhan-sentuhan gitu. Oke, bagus. Nah, untuk selanjutnya yaitu jelaskan tentang kewirausahaan menurut adik. Kewirausahaan itu adalah dalam pramuka ya. Dalam pramuka itu semangat, terus sikap, perilaku, dan kemauan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan terus cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik. Begitu. Bagus sekali. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir yaitu menjelaskan bentuk-bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bertoleransi dengan berbeda agama, terus beribadah kepada Tuhan, menghargai pendapat orang lain, terus tidak membeda-bedakan, jadi satu. Sudah. Selamat siang Kak. Siang. Saya Novita Fadila Delima ingin menjawab atau ujian SKU. Ya, silakan. Nomor berapa? Mau poin yang pertama. Poin yang pertama. Dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Baik, untuk rukun iman sendiri itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada kodok dan kodar, dan terakhir iman kepada hari akhir. Untuk rukun Islam sendiri itu ada 5. Yang pertama itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, bagus. Terus pertanyaan yang kedua, mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Baik Kak. Baik, untuk sholat berjamaah sendiri adalah sholat yang dilaksanakan 2 orang atau lebih, biasanya terdiri dari imam dan makmum, yang derajatnya itu pasti lebih tinggi yang dilaksanakan secara berjamaah, yaitu 27 derajat, sedangkan individu itu 1 derajat. Nah, sholat sunnah sendiri itu ada sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya tahu nggak tata cara mengurus jenazah? Dalam Islam tata cara mengurus jenazah sendiri itu dimulai dari memandikan, lalu mengkafani, lalu menyolati, lalu ada menkubur, dan yang terakhir mendoakan. Oke, baik. Dapat membacakan doa ijab qabul zakat. Baik, untuk doa atau ijab qabul zakat sendiri yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Oke, bagus. Selanjutnya dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Baik, hadisnya yaitu tentang menjaga kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Oke, terus selanjutnya dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Oke, kewirausahaan dalam pramuka ya Kak. Kewirausahaan dalam pramuka adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemauan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Selanjutnya dapat menjelaskan bagaimana perkembangan fisik laki-laki dan fisik perempuan. Baik, untuk ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan jelas sekali berbeda. Untuk yang perempuan sendiri itu mulai berkembang atau mulai berubah, ciri perkembangannya itu ditandai dengan adanya datang bulan atau menstruasi, di mana mulainya darah membesar. Lalu untuk yang laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah,
jakun, munculnya jakun. Udah. Selanjutnya dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, cuman mungkin diantaranya ada saling menghargai antara sesama teman, lalu beribadah sesuai dengan agama, toleransi agamanya juga, menghargai pendapat. Pertanyaan terakhir, dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku yang tidak sehat. Baik, untuk penyakit yang disebabkan oleh infeksi sendiri itu biasanya disebabkan oleh virus, yang biasanya itu influenza atau flu, lalu sakit perut atau lalu BAB, lalu ada cacar atau cacar air juga. Nah, untuk penyakit yang disebabkan oleh degeneratif itu terdiri dari serangan jantung, kanker, kolesterol tinggi, dan lain-lain. Nah, untuk penyakit yang disebabkan dari perilaku hidup tidak sehat itu ya karena adanya kurang tidur tadi, nanti tuh adanya itu kalau bagi diri sendiri kelelahan pasti, lalu obesitas dan lain sebagainya. Cukup sekian video yang dapat kami buat. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.